Bukan. Saya Oh, lagi, bukan. aduh, saya lagi pasang itu Bluetooth. Winet, Bluetooth. Apa ini namanya? Itu. Winet. Ya Pak. Orang sudah tahu Bu Winet punya nama. Kenapa? Nah itulah. Or- Nggak apa-apa Pak. Ya, mereka sudah tahu Bu Winet punya nama. Terus yang tadi nama Hall yang itu dia bikin begini Bu Winet. Winet, Ya. dia punya YouTube ini bikin begini. YouTube-nya ini. Nah kan itu Oh. manusia yang apalah macam itu ya. Iya, bener. Tadi. Dia sudah bikin ini. Nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengar. Kita dengar ini ya. Ini Bluetooth-nya masuk nggak? Kita dengar ini. Ini karena relate sama tadi malam. Tadi malam itu kan ada pernyataan dari, kita jangan nyebut Pak Bom Bom ya karena terlalu jelas. Sebut aja B2 ya Kak. Saya setuju sama Bang Bintang Daud. Pak B2 ini, Pak B2 ini sempat menuduh saya, bilang, kamu tuduh saya menggelapkan uang. Ya, kenapa? Bukan itu bukan suatu tuduhan karena saya udah kasih bukti ada kwitansi palsu dan diakui oleh si Lidara sendiri. Ada korban, bahkan istrinya Pak B2 tahu nama korbannya. Terus sekarang yang perlu saya luruskan adalah kenapa terjadi penggelapan itu. Karena ini setali tiga uang nih sama permasalahan kemarin. Ini kaitannya dengan kiamat. Ya. Satu ketika di room si korban saya nggak perlu sebutin namanya ya. Iya, iya. Karena ya room si korban, waktu itu ada si korban dengan kiamat, dengan B2, dengan Bunda Winef. Bunda Berempat. Winef. Ya. Nah, terjadi perdebatan antara B2 dengan Kiamat. Kiamat mengeluarkan statement yang menyakiti hati B2 karena waktu itu skakmat ya. Kiamat bilang salam dor gitu gara-gara permasalahan yang dari medis. Akhirnya waktu itu ngamuk-ngamuk dan Pak B2 ini menuduh ya Kiamat tuh kamu kan alamatnya di sini, kamu itu begini-begini. Nah, di-spill begitu. Akhirnya untuk menghindari hal itu dituruninlah beliau gitu karena ngamuk-ngamuk. Nah, yang nurunin ini siapa? Yang punya room atau moderator, teman-teman? Yang nyimak. Saya moderator. Nenek alias Winep. Moderatornya. Jadi sebetulnya ya jadi ceritanya nih gini. Diturunin bukan yang punya room alias si korban, tapi yang nurunin adalah moderator alias Bunda Winef. Nah, Bunda Winef. dari situlah permasalahan muncul. Karena itu Pak B2 ini minta datanya ke Lidara karena Lidara beliau gitu karena ngamuk-ngamuk. Nah, yang nurunin ini siapa? Yang punya room atau moderator, teman-teman? Yang nyimak. Nenek alias Winep. Moderatornya. Dia bilang saya nurunin Pak Bombong saat itu. Bahkan dari room saya sendiri pun saya nggak berani nurunin Pak Bombong. Kalau mute iya, kalau mute ya. Saya mute memang. Iya. Tapi nurunin Pak Pompom sampai sekarang saya belum pernah, ya. Saya belum pernah. Nih ada di sini siapa yang nurunin? Ini ada di sini. Ketika masalah itu ditanya, waktu itu Bang Cepe nggak lihat kan? Mana Pak Pompom? Ditanya sama dia. Ya turun Pak. Turun apa diturunin? Nggak tahu. Diturunin kayaknya. Siapa yang nurunin? Siapa yang nurunin? Ketika ditanya ada yang typing di bawah. Saya yang turunin. Ada yang typing di bawah. Kalau si Antar bilang kemarin dia katanya yang nurunin. Tapi ada orang lain yang ngaku typing di bawah. Si Antar nggak typing. Tapi yang typing orang lain, saya yang turunin. Mungkin mereka berdua ini sama-sama mencet turunin gitu kan ya. Sama-sama mencet turunin. Nah, tapi yang ngaku di bawah. Intinya bukan saya yang nurunin. Metatron ya. Intinya Reda Metatron. Ya. Karena kata si Reda, orang-orang yang ngumpul di Komalnya itu adalah para hereder. Ajudannya, tahu arti ajudan? Babu, pembantu. Ya. Oh. Jadi bukan saya nurunin, tetapi narasi si Metatron, ya, saya yang nurunin. Sepertinya si Metatron ini, ya, lebih host daripada host, ya. Sepertinya si Metatron ini lebih host daripada host.
Tapi bukan ini intinya. Intinya bukan ini. Narasinya yang menyelekitkan, yang membuat saya geram. Dengar sampai akhir ya. Nih, narasinya yang membuat saya geram. Nih. Jadi sebetulnya ya jadi ceritanya nih gini. Diturunin bukan yang punya room alias si korban, tapi yang nurunin adalah moderator alias Bunda Winef. Nah, dari situlah permasalahan muncul. Karena itu Pak B2 ini minta datanya ke Lidara, karena Lidara yang mengurus paspor dan segala macam. Karena berdua ini sahabat ya, Upin dan Ipin berdua nih. Akhirnya itulah kenapa data itu bisa ada di tangan Islam. Gitu loh. Kenapa ada data itu di tangan Islam, dan Tuhan menunjukkan. Tengoklah. Apa hubungannya data-data itu dengan masalah Pak Pom dengan kiamat? Cobalah dulu. Kan jadi buli-bulian. Kita jadi buli-bulian. Apa hubungannya coba? Inilah narasi si Metatron, inilah yang membuat saya nekat. Akhirnya saya bernyanyi. Ya, saya bernyanyi. Dan yang membuat saya gila-gilaan bernyanyi, bernarasi, bukan narasi bohong tapi ya kayak si Metatron ini, karena si Reda mengatakan saya PELACUR dengan mengatakan banyak pisang masuk ke satu lubang, itu namanya pelacur Winef. Saya dikatakannya. Kita lanjutkan mendengar. Tetapi intinya bukan ini. Ini adalah yang menyebabkan saya bernyanyi. Narasi si Metatron ini. Ya, membuat saya bernyanyi. Nih. Memang ada nama TKC di situ, di layar itu, gitu loh. Nah permasalahannya di situ. Tapi kalau kita runut-runut, permasalahan utamanya gara-gara yang nurunin kan? Berarti sumber masalahnya siapa? Nenek lah. Gara-gara yang nurunin, gara-gara gue turunin. Coba, gila gak? Gara-gara gue turunin. Bukan main Metatron. Ya, karena narasi dia inilah saya nurunin Pak Pom, makanya itu di spill. 160 juta sekarang menjadi 164. Entah dari mana 4 jutanya saya nggak tahu. Yang tertulis di kwitansi yang katanya bodong, ya 60 dan 100. Lanjut. Winef. Sementara Winef itu ngebela sih B2 dan Lidara Rewawa. Tuhanku Yesus. Gua ngebelain mereka berdua. Aduh dari sisi mana saya ngebelain ya? Ya. Nah, lanjut. Winef, Jadi blunder maaf ya, masalahnya. aku turun dulu ya. Udah selesai, iya betul. Ya, Sorry, ya. sorry. Mereka bikin masalah Oke, sendiri, oke. terjadi masalah, nyalain Udah orang jam. lain. Ditambahin Udah minta jam. donasi lagi. Tuh. Itu, ceritanya seperti itu. Silakan lanjut, teman-teman. Ya, silakan Bang Putra. Nah ini clear ya teman-teman. Nah jadi biar terbuka semua teman-teman ya. Biar terbuka. Step by step terbuka semua. Kau Karena yang selama ini terbuka, kan nggak ada Reda. room Kau yang menyiapkan ditelanjangi. untuk itu, Bentar teman-teman. lagi Jadi kok, Reda. jangan salah. Bukan aku yang room ini ngelanjangin, bukan. KPK. Bukan room ini mah room biasa-biasa. Silakan Bang Putra. Silakan Bang. Satu persatu terbuka. Iya Bu Lenda sama Bu Dewi. Sama Sister Dewi. Kau Reda. Reda. Satu persatu terbuka. Gak sadar kau Reda. Ya. Sabarlah kau Reda. Bukan aku yang buka kau nanti. Bukan aku. Ada orang nanti yang buka kau Reda. Enggak, bukan aku. Tapi kalau kau masih nyenggol-nyenggol. Ya. Dengan bukti-bukti yang sudah kuterima. Masih mau aku menelanjangi kau. Bagaimana kau menjelek-jelekkan aku. Ya. Tetapi aku bukan menjelek-jelekkan kamu. Saya memberi apa namanya itu, anu yang nyata yang bener lah ya. Tunggulah kau. Jangan kau senggol-senggol aku lagi Reda. Apalagi orang itu, ya orang itu. Udah tahu lah kau siapa yang aku maksud. Yang kalian bilang benches segala ya. Jangan kalian senggol-senggol itu. Tengok itu kawanmu yang kau lindungi itu, yang mengasih narasi ini. Apa sekarang dihadapinya? Ya, tanya sama dia, WA apa itu? Bangkes sama dia. Apa di WA Bang Esro aja? Tanya sama dia. Aku aja merinding, ketakutan. Makanya saya bilang kalian punya si PG, kami juga punya yang lain. Ya,
Tapi kami tidak seperti kalian, nggak jorok. Sudah komitmen saya tidak akan mau menelanjangi para apologet. Tetapi kalau saya disenggol, lu jual gua borong, lu jual gua borong. Ya, Reda, memang kau aja yang bisa seperti itu. Saya juga bisa seperti itu, ya. Di atas langit masih ada langit, sadar kau itu. Kau sekarang langit, di atasmu masih ada, ya. Nah, nih, kita lanjutkan. Cobalah apa yang kata si Reda ini. Silakan. Jadi saya lanjut, tadi saya bandingkan kan kita konser dulu, sebenarnya inilah akibatnya kita terlalu percaya selama ini yang berjujur-jujur aja. Yang kan ngomong belum ada ini si pertikaian Putra Agara. seperti ini. Putra Agara Dulu tinggal di seperti yang Amerika. saya katakan, ketika saya masih ada di Timur Tengah, tolong bantu ini, banyak membantu memang. Tapi dan kemudian setelah pergolakan seperti ini, dengan mulai dari kasusnya si anak Batak, ketika Iskarit juga Makanya yang nggak tahu apa-apa, kau Reda nggak tahu apa-apa kau ya. Kau hanya mendengar tanpa bukti. Kalau saya sudah ada bukti tapi saya nggak mau lah ngomong. Asal kau jangan senggol saya, ya. Lu senggol gua borong, ya. Lu jual gua borong, ya. Bagus sekali kau mengatakan muncung mulut si Reda, muncungku yang manis ini. Ada rekamannya. Ya, seperti ini nih rekaman ini satu nih. Sekali lagi gua bongkar, gue seneng banget mendengar ini. Seneng banget gue dengarnya nih. Gue putar lagi biar si Metatron dengar. Ya, saya ingin si Metatron membuktikan bahwa malam itu kan memang gara-gara ada ini pernyataan dari dibongkar. kita jangan nyebut Pak Bom Bom ya karena terlalu jelas. Sebut aja B2 ya Kak. Saya setuju sama Bang Bintang Daud. Pak B2 ini sempat menuduh saya, bilang kamu tuduh saya menggelapkan uang. Ya, kenapa? Bukan itu bukan suatu tuduhan karena saya udah kasih bukti ada kwitansi palsu dan diakui oleh si Lidara sendiri. Ada korban, bahkan istrinya Pak B2 tahu nama korbannya. Terus sekarang yang perlu saya luruskan adalah kenapa terjadi penggelapan itu. Karena ini setali tiga uang nih sama permasalahan kemarin. Ini kaitan. Ingat ya, kenapa terjadi penggelapan itu? Penggelapan yang kwitansi bodong, yang katanya kwitansi bodong, 160 juta, ya, 160 jeti, ya. Kenapa terjadi penggelapan 160 jeti? Inilah kata si Metatron. Dengan kiamat, ya. Satu ketika di room si korban saya nggak perlu sebutin namanya ya. Iya. Karena ya room si korban waktu itu ada si korban dengan kiamat, dengan B2, dengan Bunda Winef berempat, ya. Nah terjadi perdebatan antara B2 dengan kiamat. Kiamat mengeluarkan statement yang menyakiti hati B2 karena waktu itu skakmat ya. Kiamat bilang salam dor gitu gara-gara permasalahan yang dari medis. Akhirnya waktu itu ngamuk-ngamuk dan Pak B2 ini menuduh ya kiamat, oh kamu kan alamatnya di sini, kamu itu begini-begini. Nah, di-spill begitu. Akhirnya untuk menghindari hal itu dituruninlah beliau gitu karena ngamuk-ngamuk. Nah, yang nurunin siapa? Yang punya room atau moderator, teman-teman? Yang nyimak. Si nenek alias Winep. Moderator. Karena saya turunin, makanya saya turunin Pak Bom Bom dari Komal, terjadilah penggelapan itu. Waduh, Metatron. Apa hubungan penggelapan itu dengan masalah Pak Bom Bom dan si kiamat? Apa hubungan penggelapan itu yang 160 juta yang sekarang menjadi 164, nggak tahu empatnya dari mana, ya. Di kwitansi tertulis 60 dan 100. Apa hubungannya dengan saya menurunkan Pak Bom Bom dari Komal? Sekali lagi saya bilang, sampai sekarang saya tidak berani menurunkan, tidak pernah, ya, nggak tahu kalau ke depannya. Sampai sekarang saya tidak pernah menurunkan Pak Bom Bom dari Komal manapun. Even saya moderator di beberapa Komal, ya, bukan main ini memang narasi si Metatron yang luar biasa. Nah, jagalah kau Metatron ya, mudah-mudahan kau tidak
dideportasi kau Metatron ya. Mudah-mudahan kau tidak dideportasi. Orangnya. Jadi sebetulnya ya jadi ceritanya nih gini. Diturunin bukan yang punya room alias si korban, tapi yang nurunin adalah moderator alias Bunda Winef. Nah, dari situlah Oh Metatron ya, sama si kru-krunya si anjing Reda yang percaya, anjing Reda lagi, ya, kru-krunya si Reda yang percaya narasi si Metatron. Ada nggak yang bisa buktiin bahwa saya yang nurunin Pak Bom Bom? Ada nggak yang bisa buktiin bahwa saya menurunkan Pak Bom Bom? Ada nggak? Karena kenceng sekali ya narasinya si Metatron ini. Penggelapan 164 juta yang tadinya 160 tiba-tiba menjadi 4 juta, nggak tahu 4 juta dari mana. Karena itu ya, karena saya turunin penggelapan 160 menjadi 160 juta ini terjadi. Entah dari mana ceritanya. Lalu diminta datanya dari si Lidara. Makanya bagaimana ceritanya? Bagaimana coba? Ada nggak yang bisa menceritakan runutan-runutannya? Weleh. Naiklah kau sini Metatron. Datanglah kau ke sini. Baik-baik kita ngomong, tunjukkan bukti semua narasi-narasimu, ya. Jangan kau katanya, enggak mau saya. Ya. Saya enggak berani bernarasi, menanggapi yang namanya katanya. Enggak berani saya. Karena saya hanya berani menarasikan yang ada bukti, ya. Nah, itu. Lanjut. Kesalahan muncul. Karena itu Pak B2 ini minta datanya ke Lidara, karena Lidara yang mengurus paspor dan segala macam. Karena berdua ini sahabat ya, Upin dan Ipin berdua nih. Akhirnya itulah kenapa data itu bisa ada di tangan Islam. Gitu loh. Aduh, kenapa ada data di tangan Islam? Karena Inang Winef menurunkan Pak Bom Bom dari Rum. Jadi kenapa ada penggelapan? Karena Inang Winef. Kenapa ada data di tangan Islam? Karena Inang Winef. Apa hubungannya? Metatron, tunjukkan dong bukti bahwa saya yang menurunkan Pak Bom Bom. Apa hubungannya? Masalah diturunkan itu dengan data mengalir. Ya. Satu orang pun para apologet saya nggak tahu data-datanya. Ya, bagi saya nggak penting. Karena pikiran saya, otak saya nggak kayak si Gugat. Ya, si Gugat ada otaknya. Makanya kami di foto-foto waktu Natalan itu. Makanya bisa foto saya itu tersebar. Ya, si Gugat itu. Kalau saya karena di otak saya nggak ada pikiran saya sedikit pun mau membeberkan data-data para apologet. Nggak pernah saya simpan. Sekalipun ada yang memberi. Mau kamu data si ini, mau kamu foto si ini, nggak penting. Mau kamu fotonya, mau kamu datanya, aduh nggak penting. Karena di otak saya nggak pernah berpikir membeberkan ya data-data kalian. Tetapi ingat, lu jual gua borong, ya, gua borong. Kalian punya si PG, kami juga punya, ya. Hati kalian, ya, jaga kalian, ya. Aduh. Gitu loh. Kenapa ada data itu di tangan Islam dan Tuhan menunjukkan memang ada nama TKC di situ, di layar itu, gitu loh. Nah permasalahannya di situ. Tapi kalau kita runut-runut, permasalahan utamanya gara-gara yang nurunin kan? Tuh. Berarti sumber masalahnya siapa? Nenek lampir. Hele, permasalahan utamanya siapa? Permasalahan utamanya siapa? Reda? Nggak nyambung kan? Nah, nggak nyambung. Makanya kalian sudah tahu narasi-narasi si Metatron ya. Orang pinter nggak nelen melek-melek. Orang pinter nggak nelen melek-melek, apalagi mau menarasikan, tengok kata si Reda. Nah, sudah tahu kalian kan? Dengar nanti terakhir. Jadi satu persatu terbuka teman-teman. Jadi akan terbuka satu persatu. Orang seperti si Metatron pembohong inilah yang mau kalian dengar.
Saya nggak pernah nurunin Pak Bom Bom. Tetapi itulah terjadi penggelapan, saya turunin. Apa tuh data sampai ke tangan Islam gara-gara saya turunin. Saya nggak pernah loh nurunin Pak Bom Bom. Ya, lo saya yang nggak nyambung. Kenapa saya yang nggak nyambung? Wah, salam Dor itu, makanya nyambung. Nah, intinya saya nggak pernah nurunin Pak Bom Bom ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita dengar dengan bangganya si Reda satu persatu terbuka ya teman-temannya sambil berayun-ayun dia berbicarakan kayak orang abok lagi, apalagi kalau dia ada marah mukanya kayak orang habis minum. Saya bilang kayak gitu. Kalau dia sudah ngomong tuh apalagi kalau udah marah-marah kayak saya mau bilang kemarin pelacur itu, kalian lihat nggak mukanya tuh ada rekamannya. Nanti kalau HP saya ini sudah bagus ya, nanti saya jadikan VT ya, saya jadikan VT. Bagaimana dia mengatakan saya itu? Aduh, sedih hatiku tuh. Aduh. Lanjut. Winef. Sementara Winef itu ngebela sih B2 dan Lidara Raywawa. Saya ngebela Pak Bom Bom dan Lidara Raywawa. Tanya Pak Bom Bom, sudah berapa lama WA Bapak tidak saya buka Pak? Sampai sekarang Pak. Sudah berapa lama? Sampai sekarang saya nggak buka WA-nya. Nggak tahu saya WA apa nih Pak Bom Bom. Sama dengan Lidara. Sampai sekarang saya nggak buka WA Lidara. Sampai sekarang. Jadi itu namanya ngebela. Pak Bom Bom nelpon saya berapa kali nggak saya angkat. Itu namanya ngebela. Hah? Metatron? Itu namanya ngebela. Narasi kalian itu ya ampun. Kalau saya memang pro Pak Bom Bom, saya sudah duduk manis di Pak Bom Bom. Tapi kemarin ada yang bilang, saya sedih Pak Bom Bom. Karena Pak Bom Bom sudah, dulu waktu Pak Bom Bom banyak, yang nyawer, banyak yang minta naik, banyak yang nongkrong di Pak Bom Bom. Ya, saya kena itu, saya merasa saya kena. Tapi sekarang setelah tidak ada yang sawer sudah sepi, sawer, mereka nggak mau lagi duduk di Pak Bom Bom. No, saya tidak berpikir begitu. Pak Bom Bom sudah tahu kenapa saya tidak mau lagi ke situ. Kemarinnya ada yang membuat saya kecewa. Bukan saya belain dia, enggak sama sekali. Saya ngomong kok kita suka orang-orang yang sayang sama Pak Bom Bom ya, kami ini suka berbicara di belakang. Kok begitu ya Pak Bom Bom ya? Saya juga nggak setuju dia begitu. Kita bertelepon di belakang. Bukan ngebelain, bukan, enggak. Yang jelas dengar narasi siapa yang sepeda di belakang. Nih. Bu Inep, Ya Pak. aku permisi dulu ya, aku mau jalan dulu. Permisi dulu. Silahkan Pak, silahkan. Makasih ya. Makasih Sama. atas berkati ya Pak. Ya, amin. Dengar. Jadi blunder masalahnya. Nggak selesai, iya betul. Mereka bikin masalah sendiri, terjadi masalah, nyalain orang lain. Ditambahin minta donasi lagi. Itu, ceritanya seperti itu. Silakan lanjut, teman-teman. Silakan. Minta donasi dari mana ya? Aduh, ini ada si BBS. Bu Inek ngomong gini karena datanya sudah dipegang. Maksudnya gimana BBS naik dong? Orang Malang itu korban. Orang Malang mana? Orang Malang atau orang Malang, kota Malang atau orang yang bernasib Malang? Kalau orang Malang siapa? Dan yang bernasib Malang itu siapa? PBSL, tolong dong klarifikasi. Bu Inek ngomong gini karena datanya sudah dipegang. Orang Malang itu korban. Gimana? Saya ngomong gini karena datanya sudah dipegang.